Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibit Fatona dengan nomor pokok mahasiswa 222151078 dari Pendidikan Matematika kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan. Nah, sebelumnya kita ke pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan, ditulis dengan A banding B atau A per B. Kita ke syarat perbandingan. Yang pertama, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dikalikan atau dibaikan dengan bilangan yang sama. Yang kedua, buat bentuk yang paling sederhana untuk menunjukkan perbandingan. Yang ketiga adalah menyatakan perbandingan satuan yang tidak perlu disebutkan. Yang keempat, menyamakan satuan dari perbandingan. Nah, jenis perbandingan itu ada 4, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan terkait jumlah dan selisih, serta perbandingan bertingkat. Kita ke yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua besaran yang sama, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain bertambah pula, dan sebaliknya jika suatu variabel berkurang, maka variabel lain berkurang pula. Contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai diantaranya jarak tempuh dan menunggu tempuh, jumlah pekerja dan upaya yang dikeluarkan, dan sebagainya. Nah, ke contoh soal yang kita ke rumus dulu. Ini rumusnya dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian kita ke contoh soal. Sebuah toko kue selama 7 hari mampu membuat 300 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 14 hari adalah. Nah, penyelesaiannya terus yang diketahui A1 nya itu 300, B1 nya 7 hari, dan B2 nya 14 hari. Yang ditanyakan adalah A2. Kita masukkan ke rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1 nya 300, A2 nya yang ditanyakan, B1 nya 7, dan B2 nya 14. Nah, 7 dan per 14 ini kita bisa pecahkan menjadi 1 per 2. Masing-masing dibagi 7. Nah, sisa 2, A kali 1 sama dengan A2, A2 dikali 1 sama dengan A2, kemudian ini sisa 2 kali 3, 1 sama dengan 600. Jadi dalam waktu 14 hari sebuah toko kue mampu membuat 600 kue. Kemudian yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang sama, di mana bila salah satu variabel nilainya semakin besar, maka nilai variabel yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya, bila salah satu variabel nilainya semakin kecil, maka nilai variabel yang lain akan semakin besar. Ini contoh kegiatannya. Kecepatan mobil dan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan waktu yang penyelesaian, dan jumlah hewan ternak dengan waktu menghabiskan makanan. Nah, kita ke rumus. Nah, kita lihat nih, ini sifatnya adalah yang membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jika perbandingan berbalik nilai, A1 itu ke A2 itu akan naik. Nah, dari B1 itu ke B2 itu akan turun. Atau sebaliknya, dari A1 ke A2 turun, maka dari B1 ke B2 itu naik. Kita ke contohnya. Nah, suatu pekerjaan diselesaikan selama 8 hari oleh 8 orang oleh waktu 4 hari. Nah, berapa orang yang suka untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 2 hari? Ini B1 nya 4 hari, kemudian B2 nya itu 2 hari, artinya turun dari 4 ke 2. Sedangkan artinya dari 8 orang ini akan naik menjadi berapa orang? Jadi A2 nya itu 16 orang, artinya naikkan dari 8 orang
kemudian ke ini 16 orang. Sedangkan waktunya itu turun dari 4 hari ke 2 hari. Kita ke contoh soal lain. Nah, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak mempunyai 4 ekor kambing. Berapa lama persediaan itu akan habis? Dapat kita penyelesaiannya kita ketahui dulu. Nah, A1 nya 30 ekor, A2 itu tentang 4 ekor lagi, jadi 24 ekor. Nah, B1 nya itu 18 hari. Nah, A1 yang ditanyakan itu berapa harinya? Oh maaf, ini harusnya B1 tipe ya. Nah, B2, nah 20 per 24, dan B2 nya itu B2 per 18. Ini harus milih B1 per B2 kan, tapi dalam perbandingan berbalik nilai kita balikan ini, B2 nya menjadi atas dan B1 nya menjadi bawah. Kemudian kita bisa sederhanakan masing-masing bagi 5, bisa 5 per 6 sama dengan B2 per 18. Nah, 5 kali ini kan jadi 5 kali 18 per 6, 18 dibagi 6 juga 3 kali 5 sama dengan 15. B2 nya sama dengan 15, jadi makanan kambing akan habis dimakan oleh 24 ekor kambing dalam waktu 15 hari. Kemudian yang ketiga, perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan rumus jumlah uang dan tinggi badan. Nah, perbandingan jumlah ini rumusnya keterangan dengan keterangan A sebagai berikut dan sebaliknya. Kita kalau contoh soal perbandingan uang Bella dan uang Cica adalah 4:5. Jika jumlah uang Bella dan uang Cica adalah Rp45.000, berapakah jumlah masing-masing uang mereka? Biasanya diketahui P-nya itu sama dengan atau nilai perbandingan Bella 4 dan nilai perbandingan Cica itu 5. Jika jumlah uang berarti A plus B sama dengan 45.000, berapakah jumlah uang masing-masing? Nah, di sini kalau P plus Q yaitu jumlah perbandingannya yaitu 9. Jadi yang A berarti kita gunakan perbandingan yang nilai P, nilai perbandingan si Bella, jadi 4 per jumlah perbandingan mereka yaitu 9 dikali jumlah uang mereka 45.000. Nah, kita bisa sederhanakan masing-masing ini 45 dan 9 dibagi 9 ini habis, ini sisa 5. 4 ke 5 sama dengan 20, jadi uang Bella itu ada 20.000. Kemudian yang B kita tinggal ubah Q-nya, ini P into nilai Q berapa? 5. 9 per 9 dikali 45.000 bisa 45.000 dibagi 9 sisa 5.000. 5 kali 5.000 sama dengan 25.000, jadi jumlah uang CC adalah 25.000. Nah, ini yang perbandingan selisih. Nah, yang membedakan itu nih A plus Q. Harusnya di sini A jadi min B ya, yang artinya itu selisih oke. Kemudian P per Q itu selisih perbandingan C. Contoh soal perbandingan uang ani dan uang bunga adalah 5 berbanding 6. Jika selisih uang mereka 7.000, berapakah jumlah uang mereka masing-masing? Penyelesaiannya diketahui P-nya itu 5, Q-nya itu 6, selisih selisih objeknya itu 7.000 dan selisih perbandingannya itu 1. Untuk mencari A, kita gunakan perbandingan yang C atau perbandingan si uang ani 5 per selisih perbandingannya itu 1 dikali selisih uang mereka 7.000. 7 bagi 1 kan 7.000 bagi 1 kan bisa 7.000 bagi 5 kali 7.000 sama dengan 75.000. Jadi jumlah uang ani adalah 75.000. Nah, kalau uang bunga kita perbandingannya menggunakan yang 6 per 1 dikali 7.000 sama dengan 6 per 7 48.000. Jadi jumlah uang bunga adalah Rp42.000. Kemudian ke yang terakhir, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah salah satu jenis perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan terkait perbandingan bertingkat misalnya, perbandingan kelereng A dan B adalah P dan Q berbanding Q. Sedangkan perbandingan kelereng B dan C adalah P
P banding R. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari A, B, dan banding C. Nah, contoh soal perbandingan jumlah kaleng Adi dan Beni adalah 2:3. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dan Cakra adalah 2:5. Jika jumlah kelereng mereka tentukan banyak kelereng masing-masing. Penyelesaiannya diketahui P banding Q itu 2:3, Q banding R itu 2:5, jumlah kelereng mereka 75.000, menggunakan jumlah kelereng masing-masing. Untuk sebelumnya kita harus menentukan perbandingan mana yang bertiga, perbandingan A, B, dan Q, yaitu perbandingan P, Q, R. Untuk penentukannya itu saya tulis P banding Q. Nah, di bawahnya saya tulis Q banding R dengan posisi Q itu sebagai sama dengan P banding Q itu 2:3. Kemudian Q banding R itu 2:5. Nah, Q ini itu harus sejajar, jadi 3 dan 2 itu harus sejajar. Kemudian 2 kita kalikan ke 2, 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kita peroleh hasil perbandingan akhirnya yaitu 4:6:15. Dengan untuk menentukan nilai A-nya yaitu P ditambah jumlah nilai perbandingan, jumlah ini yaitu 25 dan jumlah kelereng mereka semua yaitu 75.000. Nah, di sini yang membedakan untuk P ini Q, ini R. Ini P-nya yaitu 4, Q-nya yaitu 6, dan R-nya yaitu 15. Sini sama. Nah, yang membedakan di sini. Nah, untuk menyederhanakannya, kita 75.000 kita bisa bagi 25 itu 1 ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Ini jumlah kali yang ada pada 12 gitu ya. Kemudian ini juga sama 75 bagi 25 sama dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi jumlah kelereng B ini adalah 18 butir. Dan yang terakhir C. Sama ini bisa kita 75 bagi 25 sama dengan 3. 3 kali 15 sama dengan 35. Harusnya itu 45 ya. Dan ini jumlah kelereng Cakra itu adalah 45. Ini tipe ini itu harusnya 40. Ada kesalahan dalam PowerPoint-nya tadi, dalam penyampaian kurang maksimal juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.